Salam Bapak Ibu. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, luar biasa. Bersyukur bahwa kasih setia Tuhan terus ada bagi segenap kehidupan kita, baik kami yang bertindak sebagai para hamba yang berdiri di depan umat Tuhan pagi hari ini, dan kita semua segenap umat Tuhan, jemaat Tuhan yang telah ada dalam ruangan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sedang kita dalam berkat kawasan anugerah yang sempurna dari hadirat Tuhan. Dan saya percaya bahwa kalau kita ada sadarin sesungguhnya karena anugerah Tuhan semata, karena anugerah Tuhan semata. Saya juga puji Tuhan tentunya oleh anugerah Tuhan melalui hamba Tuhan, khususnya Bapak Gembala di tempat ini, boleh mengizinkan dan berkenankan saya untuk ada bersama-sama dan Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan, ini pun juga oleh karena anugerah Tuhan. Dan ini merupakan tempat dan kesempatan yang pertama untuk saya bisa berdiri di gereja kota, khususnya di tempat ini. Puji Tuhan, aku orang desa, kami dari desa, dan puji Tuhan ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi atas penentuan Tuhan untuk kita berjumpa. Sebab siapapun juga kita bersaudara dalam Tuhan Yesus, karena kita punya satu Bapa. Amin. Coba kita tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya tidak membawa sesuatu yang baru. Ya, sekali lagi saya tidak membawa sesuatu yang baru, tidak menyampaikan khotbah ataupun pelajaran yang baru, tapi sesungguhnya pelajaran-pelajaran yang ada dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, sesungguhnya bagian kita bersama untuk kita nikmati. Namun yang perlu kita tahu bahwa kasih dan rahmat Tuhan selalu baru. Amin. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari satu kitab yang sebenarnya tidak terlalu panjang, dan kemungkinan saya akan coba sepertinya merangkum apa yang dicatat oleh kitab ini, yaitu tentang Yunus di dalam pasal 1. Kita akan baca bergantian, dan saya tidak akan bicara lama karena ini bukan hal baru. Ini bukan hal baru. Ya, bukan hal baru, tapi sesungguhnya yang seperti saya katakan tadi, bahwa hanya oleh karena anugerah kemurahan Tuhan dan kita bisa menyadari bahwa rahmat Tuhan, kasih Tuhan, setia Tuhan selalu baru buat kita. Yunus pasal 1. Saya akan baca ayat ganjil. Nanti Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan akan melanjutkan ayat-ayat genap. Kita akan membaca secara bergantian. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, di pikiran kita mungkin kita berpikir, ya Yunus kan seorang nabi, saya kan umat biasa. Yunus kan seorang hamba Tuhan, saya kan anggota jemaat biasa. Saya kan ya hanya kaum pria biasa, kaum wanita, pemuda dan seterusnya. Bapak Ibu, mari kita buka hati. Yang pasti bahwa ada bagian kita dalam firman Tuhan ini. Amin. Ada bagian kita masing-masing, karena firman Tuhan tidak pernah dikhususkan untuk 1-2 orang, tapi dikhususkan untuk kita semua. Saya baca ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Iya, berikut Bapak Ibu. Oh, saya masih lanjut ya. Sama-sama. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tapi Tuhan menurunkan angin itu lalu terjadi kepada Musa, sehingga kapal itu hampir terputus. Iya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan memindahkan
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Katalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa dia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakah engkau? Supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu bahwa karena akulah pada besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tangguhkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta meletakkan jenazah. Kita sama-sama ayat 17:3. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Amin. Kalau ikan kita makan tinggal selamanya sebelum kita buang. Ya, kita makan ikan pasti tinggal terus ini. Diharapkan jadi nutrisi, vitamin, gizi buat kita punya tubuh agar kita bertumbuh kuat, sehat, pintar, dan kita bisa berkarya. Tapi ini ikan yang sekolah tidak makan sama Yunus. Coba ikan tuh balas dendam, ini gak akan makan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini ada satu tema yang akan kita ikuti bersama-sama dalam renungan ini, yang tidak asing sebenarnya. Ketaatan sesungguhnya menyebabkan menurunnya kualitas hidup turun, dan bahkan kualitas pelayanan atau kualitas kinerja atau pekerjaan seseorang, hanya gara-gara sebuah hal yang kecil, yang sepele, tidak dengar, tidak patuh, tidak taat, tidak penurut, tidak mau melakukan apa yang Tuhan hendak, apa yang Tuhan inginkan hendak kita buat dan hendak kita lakukan. Hanya gara-gara kita punya mau yang lain yang berbeda, kita punya keinginan yang berbeda dengan orang yang memberi perintah, dengan orang yang mendaulatkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, ternyata dalam kita punya hidup ada hukum yang mengatur kita. Sekali lagi, ternyata dalam kita punya hidup punya hukum yang mengatur kita. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu perhatikan, sekarang kita ada di era kita mau dibilang kurang bebas. Sehingga saya kemarin saya bilang sama istri saya, Ma, sepertinya saya mengerti sekarang bahwa ada dua macam gaya orang berpakaian. Gaya yang pertama adalah menyiksa diri sendiri oleh karena sebuah hukum atau sebuah aturan atau sebuah kebenaran. Contoh, kita kan tidak selalu menggunakan masker, tapi sekarang harus selalu menggunakan masker. Tapi saya minta izin, saya di gereja desa biasanya berkhotbah tanpa masker. Lu saya lihat di sini semua singer, bahkan song leader juga tadi. Saya bilang kapok saya ini. Napas ini, aduh, pasti satu-satu. Apalagi tadi malam kurang tidur karena ada
tetangga yang pesta, mereka pesta sampai pagi. Saya berdoa, Tuhan tolonglah, kalau bisa Babin Kamtipmas itu datang dan tegur mereka. Kalau tidak RT lah, karena ini yang pesta, ini rumah RW. Masa aku tidak berani RT menegur? Puji Tuhan, Bapak Ibu RT pergi jam 1, dan akhirnya setelah jam 1 saya berdoa jam 9, setengah 10, aduh Tuhan tolong, kalau bisa RT dan pihak keamanan di desa ini pergi. Tidur tidak bisa tidur, ternyata beliau pergi jam 1, kurang tidur. Nah Bapak Ibu kalau harus pakai masker, saya bilang aduh ini sudah Bapak Ibu baca, saya kirim. Saya sekarang kan zaman online lewat YouTube tuh bisa baca di rumah. Nah Bapak Ibu perhatikan, ada hukum yang mengatur kita. Ya seperti saudara-saudara kita dari Muslim, kekasih kita di sana, mereka sesungguhnya musim panas menyiksa diri kalau saya lihat, karena mereka harus pakai kerudung. Nah coba kita begitu bungkus dan jaket siang-siang hari, pasti tidak bisa. Tapi itu Bapak Ibu, sebenarnya mereka menyiksa diri karena sebuah kebenaran, itu disebut salib. Dan bagian kedua, ada orang menggunakan pakaian menyiksa orang lain. Saya pakai pakaian membuat orang tertekan, membuat orang tersiksa, membuat orang tidak tahan uji. Bisa mengerti maksud saya? Ini orang kota nah. Ya pakai pakaian yang membuat orang, aduh harus tutup mata, saya tersiksa lagi, aduh. Sudah paksa lihat sana, lihat kata kuat sampai kapan? Kata sana kuat, bukan daging lemah, tapi ingat roh penurut. Amin. Daging kita lemah, tapi roh penurut, sebab roh itu diurapi oleh Roh Kudus, Roh Allah yang kudus ada pada kita. Nah, kalau kita punya hubungan, punya koneksi dengan Roh Tuhan, pasti kita kuat. Tapi kita pas melonggar, pasti kita tidak kuat. Yunus sudah tidak kuat. Amin. Nah, perhatikan, ketidaktaatan ini menyebabkan kualitas hidup seseorang dan kualitas kinerja pekerjaannya pasti turun. Percaya tidak, ini pasti. Makanya saya bilang tadi, kalau kita bilang ini, ya kita lihat. Ya, ketidaktaatan Yunus dalam menanggapi panggilan Tuhan menyebabkan kualitas hidup dan kualitas pelayanannya semakin turun, sekalipun ia bekerja keras dan berusaha membayar harga, namun hasilnya tidak maksimal. Bukan Yunus tidak berusaha, tetap dia berusaha, tapi sedikit dia bergeser, sedikit dia kurang taat. Sama seperti kita barangkali anak disuruh ke sana, kita menyimpang. Oke, mungkin akibatnya belum terasa sekarang, tapi kelak nanti pasti akan terasa dan seterusnya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada orang yang ingin, ya tidak ada orang yang ingin untuk mengalami yang disebut dengan penurunan kualitas dalam hidupnya, baik dalam hal pendidikan. Siapa mau dapat nilai nol? Ada di sini? Di sini, oh anak kuliah saja, yang mahasiswa mau IP-nya nol, pasti tidak mau. Ini kualitas kinerja, kualitas tanggung jawab, kualitas pekerjaan, kualitas tugas dan tanggung jawabnya, pasti dia tidak akan mau. Lalu dalam hal karier, masa kok jadi pesuruh terus-terus? Tidak mau, ini sakit. Amin. Tidak pernah mau, karena ini, oh ini kok beta disuruh-suruh, ini sedikit-sedikit suruh, sedikit-sedikit suruh. Sekiranya beta berpindah dari posisi ini jadi bos kok begitu, jadi apa ya, jadi manajer kok begitu. Nah, bisnis apa lagi, usaha kita, masa omsetnya mau begini-begini terus, pasti tidak mau, apalagi di masa sekarang. Tapi mau tidak mau kita harus terima seperti masa sekarang, penurunan pasti terjadi. Tapi bagi Tuhan sekali lagi tidak ada yang mustahil. Lalu berumah tangga, masa kita mau ketemu rumah tangga ini berhantam terus, bahkan hampir hancur, hampir berantakan? Yang pasti tidak mau. Ya toh. Lalu dalam hal kesehatan, siapa mau sakit-sakit terus? Bapak Nisa disiplin sekarang minum obat, disiplin ke dokter, disiplin olahraga. Dulu beliau sering olahraga, sekarang tiap hari Sabtu ya olahraga di puskesmas. Mereka pakai sepatu olahraga bersama dengan mantan pacar, jalan berolahraga di sana. Mereka senang di sana. Karena apa? Mereka ingin supaya kualitas kesehatan mereka baik, yaitu sehat. Kita di sini ingin sehat atau sakit-sakit? Saya ingin sehat, ingin sehat. Lalu apalagi? Setelah kesehatan, lalu keuangan. Ya, kita ingin supaya pemasukan, bahkan pemasukan gereja, Pak.
Saya coba tanya tadi Pak Pendeta, pasang AC begini kira-kira berapa? Soalnya beta lagi ketakutan sebenarnya. Begini maksudnya, saya ingin untuk AC, tapi di ruangan tidak punya perhitungan untuk ruangan ber-AC. Kata dulu bangun di kampung, berarti bangun. Tidak berpikir lu pasang AC ini, karena kok tinggi sampai di langit sana. Makanya kemarin Seroja tidak luput, runtuh. Ya, ini panitia beliau dong. Sedih-sedih mempersalahkan. Ini bagus, saya salut, tepuk tangan luar biasa. Amin. Saya senang berbakti di sini. Saya senang ada di sini. Artinya sejuk, karena sudah ruang ber-AC. Ya jadi saya kepingin mau pasang AC saja, Pak Pendeta. Ini kira-kira berapa bulan nih? Ya sekira begini Pak. Ya kira-kira begini Pak. Tapi Tuhan selalu punya cara. Amin. Tuhan selalu punya cara. Yunus juga walaupun dia bergeser tidak taat, Tuhan punya rencana tidak pernah gagal. Sebab Tuhan selalu punya cara untuk membuat orang kembali kepada panggilan Tuhan. Tuhan selalu punya cara, sekalipun saat ini kita sementara seperti kata orang menoso, menderita, tapi Tuhan selalu punya cara, asal ada nanti langkahnya untuk kita sadar, oh ternyata kita sedang menyimpang. Nah ini apalagi pelayanan. Seperti Tuhan saya tidak berpikir, karena saya memang lama tidak pernah ke sini. Beberapa tahun lalu pernah saya ikut Natal, ya acara Natal, dan setelah itu tidak pernah ke sini. Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan sementara bekerja sekarang melalui kita semua. Olehnya mari terima apa yang Tuhan mau, cari tahu apa yang Tuhan mau. Ya, temukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tidak perlu jadi pendeta. Semua, kalau mau pendeta semua siapa jadi jemaat. Tapi Bapak Ibu, bukan hanya pendeta yang dipakai oleh Tuhan, tapi setiap kita suami istri, pemuda-pemudi akan dipakai oleh Tuhan, asal kita terima sesuatu apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kita ingin satu kualitas, apalagi Tuhan memanggil kita. Sedikit perseberangan dan keinginan awal kita. Kita jangan berpikir tentang kualitas atau quality, tapi kita selalu berpikir tentang jumlah atau kuantitas. Tidak salah, tapi Tuhan punya prinsip bahwa kuantitas jumlah akan ditentukan oleh kualitas apa yang ada pada kita. Kualitas pekerjaan kita, kualitas pelayanan kita pasti akan menentukan itu. Amin. Saya perhatikan di sini Tuhan sementara bekerja. Apalagi dalam hal jodoh atau pasangan, Pak. Siapa mau cari hidung pesek? Pak Jerry Rote saya bicara yang keturunan Chinese. Kenapa? Kalau bisa ada perubahan keturunan. Bapak Ibu perhatikan di sini. Wih, cantik-cantik. Itu dari mana? Dari perkawinan antara Rote dan keturunan Chinese. Nyonyong di sini yang mau cari yang nona tidak punya hidung, coba. Sana mau, pasti sana mau. Apa namanya? Sana mau tuh. Pasti utamakan B3, bibit bobot bebek. Betul ya? Iya itu. Jangan kau asal lihat ini langsung. Tidak. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Tidak ada satu manusia yang ingin turun dalam hal apa saja. Apalagi kalau kita ingat janji Tuhan dan mengimani janji Tuhan bahwa Ia akan angkat kita naik, Dia akan angkat kita kepala, bukan ekor, bukan turun. Percaya bahwa ini pasti akan terjadi. Iya, keinginan kita manusia saja tidak mau untuk kita turun bahkan hancur sampai di bawah. Tidak ada. Apalagi kita ingat dan mengimani janji Tuhan. Janji Tuhan akan tergenapi dan terrealisasi tepat pada waktu Tuhan sendiri. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kualitas. Nah, namun ketika Yunus bergeser, oh salah. Mungkin kita berpikir, saya ulangi lagi, Pak saya kan hanya pengikut doang. Saya anggota siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya jemaat biasa, bukan pendeta. Betul, kita semua bukan pendeta. Dan karena yang melayani di sini tadi kan lebih sedikit daripada kita yang duduk. Tapi pasti kita punya bagian masing-masing. Amin. Punya bagian masing-masing. Lalu kita mungkin bilang, saya hanya sebagai pemuda biasa, Pak. Saya tidak terlibat dalam pelayanan, Pak. Jadi mungkin saya tidak perlu tanggapi itu panggilan Tuhan untuk itu. Oke, baik. Berikut kita lihat. Saya hanya anggota kaum pria, bukan kupon putih. Saya hanya anggota KP, kupon putih sah. Ini panggilan yang salah. Ini nyasar ini. Ini mau jangan potong. Ini mau makan berkat masa dan beriba ini. Ya, coba-coba.
lalu mulai bertengkar, lalu mulai berselisih, berkata, dan Tuhan kasih air, tapi minum air masa dan meriba, itu air yang tidak baik, berkata tidak baik itu. Nah, mungkin kita bilang seperti itu, saya hanya kaum wanita dan seterusnya. Jadi sebenarnya tidak perlu saya menanggapi panggilan Tuhan atas hidup saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu apa yang dicatat oleh firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 9. Kita akan baca dulu ini ayat supaya kita coba lihat. Apa tadi? 2 Timotius 1 ya. Ya, 2 Timotius 1 saya juga mau baca supaya kita baca sama-sama. Di perjanjian lama kok. 2 Timotius 1. Iya, perjanjian baru ternyata ayat 9. Kita sama-sama baca. Kita baca sama-sama ya. Perhatikan. Di Alkitab, saya jangan pindah ini. Kalau pindah saya gugup. Ada muka orang-orang kota ini. Mari kita baca sama-sama ayat 9 dari 2 Timotius pasal 1. Sudah ya, 1. Tenang sah, kurang AC mau buru-buru pulang, di rumah panas. Kita terus terang saya di rumah panas. Apa lu bapak nih? Kau tambah panas ini. Hah? Kita baca 1, 2, 3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Apa? Dengan panggilan kudus. Apa? Dengan panggilan kudus. Setelah kita diselamatkan itu Tuhan panggil kita dengan panggilan apa? Kudus. Panggilan apa? Panggilan kudus. Lanjut. Bukan berdasarkan perbuatan baik, boleh buat ini itu, tidak atas itu. Berikut, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum lahir, sebelum ada semuanya. Kita sudah punya panggilan sehingga tidak punya alasan, sekalipun kita pemuda, pemudi, remaja, kaum wanita, kaum pria, tidak dapat apa-apa atau tidak mendapatkan bagian, turut terlibat dalam tugas berdiri atas hal ini. Tapi ingat dan ketahui bahwa kita punya panggilan kudus sebelum kita lahir. Olehnya apa yang dikatakan oleh ayat berikut, kita lihat apa yang dikatakan oleh 2 Petrus 1 ayat 10. Mari kita baca di slide. Ini luar biasa. Sama Bapak. Sabar Bapak. Dia semangat. Saya suka kalau cuma begini. Ketong di sana biasa Bapak, tunggu nah. Kau potong bangun masih putar-putar badan, masih tutup bungkus badan dengan kain, karena jadi beta biasa dengan yang alon-alon. Nah, kata 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sekali lagi, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berikut, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Panggilan kita harus sungguh-sungguh, supaya kuat, supaya kokoh, supaya jangan bergeser, supaya jangan goncang, supaya jangan beralih, supaya kita jangan tinggalkan. Sebab kalau kita melakukan pekerjaan yang menguatkan panggilan kita pada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang pilihan, sehingga pengenapan firman Tuhan oleh banyak yang dipanggil, tetap semuanya akan dipilih dan ditentukan untuk mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita tidak melakukan sesuatu, tidak berbuat sesuatu, kita menjadi penonton. Tidak. Perhatikan, sebelum lahir, bahkan sebelum zaman itu ada, kita sudah punya panggilan kudus dari Tuhan. Dan Alkitab bilang sungguh-sungguh memperkuat, memperkokoh iman panggilan kita, sehingga nanti kita dipilih. Amin. Ingin dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, semua orang saudara diri untuk dipilih. Tapi kita bukan bermodalkan keberanian seorang diri. Kita memodalkan apa yang kita buat hari ini akan menentukan tempat dan posisi kita kelak, karena Tuhan yang berkenan memberikan kita hak paten untuk kita mewarisi kerajaan Bapa di sorga. Tepuk tangan. Hak paten Bapak Ibu. Hak paten. Nah, memang Bapak Ibu perhatikan. Ya, ketika Yunus lari, setan mengabaikan panggilan Tuhan atas hidupnya dan pelayanannya, maka hal-hal yang tidak dirancang Tuhan, hal-hal yang tidak Tuhan inginkan terjadi dalam perjalanan hidupnya. Sebenarnya Tuhan tidak punya rancangan kecelakaan buat kita. Kalau mungkin kecelakaan itu terjadi, mungkin beberapa hal salah kita atau maksud Tuhan supaya kita belajar sesuatu dari peristiwa itu. Amin. Tuhan punya maksud. Amin. Nah, Bapak Ibu semua takut deh. Beta juga ada sakit ini. Kita semua punya masalah. Kok pembesar dalam Alkitab Paulusa
sampai dia punya dulu dalam daging tidak sembuh-sembuh. Dia berdoa Tuhan, cukup Bung kasih karunia. Kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk kita. Amin. Bilang, kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk kita. Walaupun kita dalam keadaan yang seperti kita merasa saya hancur, saya berantakan, saya sudah sepertinya terhilang, terbuang, tersingkirkan, tapi percaya bahwa cukuplah sudah kasih karunia aku untuk engkau. Sebab kasih karunia Tuhan akan muncul dan datang tepat pada waktu Tuhan. Jadi hal yang pertama Bapak Ibu perhatikan, karena Yunus kurang taat, Yunus kurang patuh, Yunus kurang turut apa yang Tuhan bilang menyangkut dan panggilan Yunus untuk memberitakan firman, untuk melayani Tuhan, yaitu untuk jiwa-jiwa. Maka yang pertama terjadi, hubungan persekutuan yang tadinya dekat, intim, dekat dengan Tuhan menjadi rusak atau jauh gara-gara tidak taat. Awalnya suka berdoa, tapi sekarang susah nilai. Ada apa di balik itu? Awalnya tiap minggu pagi sore, sekarang kok kadang tidak pagi sore pun sonde. Karena tidak tiap minggu. Dulunya suka kerja ini di gereja, tapi sekarang sudah punya kesempatan untuk kerja sesuatu di gereja. Dulu masih punya pikiran, beta mau berdoa buat hamba Tuhan, beta mau berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan, beta mau berdoa buat pekerjaan Tuhan, beta mau melakukan ini dan itu buat Tuhan. Tapi sekarang sepertinya tidak melakukan lagi. Ini artinya sesuatu yang dulunya kita bangun terhadap Tuhan, bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, bagi hal-hal yang baik daripada Tuhan, lalu sekarang tidak lagi. Kenapa? Ada yang salah dengan kita. Seperti Yunus, dia dengar suara Tuhan. Yunus pergi ke Nineve dan seru kepada mereka bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku. Yunus tidak berani, karena memang kadang kita takut kalau mau bilang, oh bosan jahat. Betul ya, kadang kita takut, tidak berani Bapak Ibu untuk bilang seperti itu. Satu waktu saya ada di pom bensin Lasiana, rame, kita antri lama. Memang bahan bakar sekarang itu sepertinya langka. Nah, jadi ya 1-2 bulan lalu lah, kurang lebih begitu. Kami antri, seantri. Ini satu nyong nih, dia mulut ini, aduh, air mengalir. Dia sebut lagi barang-barang yang sebenarnya tidak pantas. Pokoknya saya sendiri tidak mau mengulanginya. Dia sebut sampai 3-4 kali. Dia telinga ini panas. Ya biasa kalau tegur orang begitu, ini ketemu butuh hikmat. Dan biasanya tidak berani, tapi karena banyak orang, kok dia ini sepertinya kayak jagung goreng yang bunga-bunga dong. Dia bunyi-bunyi. Saya bilang, Dek, kenapa? Dek, kenapa? Dia bilang, celana ada tutup, jangan sebut. Celana ada tutup, jangan buka, jangan kasih tunjuk orang. Saya bilang, masa Anda sudah tahu banyak orang di sini ini? Bapak Ibu, aduh Bapak minta maaf. Puji Tuhan, Bapak pikir dia mau, tapi puji Tuhan Bapak Ibu, Yunus lari karena takut mungkin ini. Tapi memang dia tidak mau orang selamat. Kadang kita takut ya orang selamat. Amin. Kita mau kita yang selamat, kita mau kita melayani, kita mau kita melakukan ini dan itu. Dan mungkin karena sedikit apa, sesuatu yang tadinya kita buat akhirnya bergeser karena ada alasan. Yunus punya alasan, tapi Tuhan tidak mau tahu. Amin. Tuhan tidak mau tahu dengan sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang baik yang sedang kita miliki, apa yang baik yang sedang kita tekuni saat ini, terus tekuni sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sebab Dia akan membuat perhitungan dengan kita, dan Dia akan minta mana yang aku berikan, mana yang aku berikan, mana yang aku berikan. Tuhan akan ambil beserta dengan untung dan bunganya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan akan ambil Bapak Ibu. Rusak. Biasa berdoa tapi sekarang tidak. Dan memang Alkitab bilang pergaulan yang buruk yang tidak baik akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan kita tahu firman itu. Jadi Yunus punya persekutuan yang tadinya dengar, punya karunia pendengaran. Bapak Ibu perhatikan, tidak dengar sama sekali. Orang kafir bilang, lu berdoa sama Tuhan lu. Dia tidak berdoa. Dia tidak punya hati lagi untuk menanggapi suara Tuhan. Mati karena apa? Lari ke setinggal. Yang kedua, saya akan cepat. Posisi dan tempatnya, perhatikan. Posisi dan tempatnya sebagai hamba Tuhan seharusnya klasik. Ini pribadi yang sangat penting ini.
Atau ini pribadi yang ada di garis depan atau ujung tombak, tapi sekarang bergeser, dia lari, dia sembunyi, dia turun sampai di bawah. Bapak Ibu perhatikan, kalau posisi sebagai hamba Tuhan mulai bergeser, posisi sebagai bintang-bintang di langit. Sebab Alkitab dalam Daniel pasal 12 ayat 3 berkata, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti sinar atau cahaya cakrawala, dan mereka akan menuntun banyak orang datang kepada Tuhan, karena mereka orang-orang yang mendapat kekuasaan dari Tuhan untuk membawa banyak orang kepada kebenaran. Nah, kalau kita punya posisi tersingkir seperti itu, siapa lagi yang omong kebenaran? Nah, ternyata Yunus tidak bisa katakan satu kata pun kebenaran. Posisi bergeser karena apa? Gara-gara tidak taat sah, gara-gara sana turut sah. Ya, dan coba kita lihat Daniel pasal 12 ya. Satu orang pemuda bisa baca. Daniel pasal 12 ayat 3. Nah, ini rencana Tuhan buat kita Bapak Ibu. Dan kita harus ada di sini. Alkitab berbicara tentang bijaksana dan bodoh. Kita tidak boleh ada pada bagian kedua, harus ada pada bagian bijaksana ini. Karena ini panggilan Tuhan atas kita. Ini bukan saja hamba Tuhan, tapi ini sebenarnya orang-orang kepemilikan Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan yang dikaruniakan Tuhan hak paten untuk mereka jadi berkat, untuk mereka menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang yang tetap akan bersinar selama-lamanya. Alat-alat cakrawala kan alat-alat terang. Nah, kalau kita orang-orang atas, bukan orang-orang bawah. Ini jadi orang bawah, Pak. Kita baca ya. Daniel pasal 12 ayat 3, 1, 2, 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ini di ujung akhir zaman ini, di akhir zaman ini ada orang-orang bijaksana siapa? Yaitu jemaat Tuhan siapa? Kaum pria, kaum wanita, kaum muda, anak-anak sekolah minggu. Mereka orang bijaksana yang akan bercahaya seperti benda-benda langit yang akan bercahaya di malam gelap untuk menerangi bumi, agar orang bisa melihat jalan dan percaya bahwa kitalah yang dipakai Tuhan untuk membawa orang kepada kebenaran. Jangan mau ada di belakang. Amin. Jangan mau ada di belakang. Bukan hanya ambisi doang, tapi memang ini panggilan Tuhan, ini rencana Tuhan, dan kita harus genapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah panggil kita sebelum kita ada, sebelum kita buat sesuatu. Tuhan sudah punya panggilan. Nah, jangan sampai posisi kita bergeser, Bapak Ibu. 3. Apa yang ketiga? Hanya gara-gara ini. 3. Status dan kehadirannya. Artinya kehadirannya sebagai orang yang membawa damai, dianggap sebagai pembuat penyebab masalah, troublemaker. Nah, Bapak Ibu mau kalau setiap kali datang ini pembuat masalah, setiap kali datang ini suka bikin masalah, setiap kali kita datang ini pembuat onar, pasti kita tidak suka. Dan Tuhan tidak punya rencana seperti itu buat gerejanya, buat anak-anaknya, buat jemaatnya. Sebab Tuhan punya rencana agar kita menjadi orang-orang yang ada di depan, atau menjadi orang-orang yang membawa damai seperti Matius pasal 5 ayat 9 kan? Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Anak-anak Allah artinya begini, kalau ada orang mengkalahi, kita jangan bikin runcing lah ya. Ada orang bermasalah, kita jangan runcing lagi. Ternyata terjadi dalam gereja. Hanya karena tadi Bapak Gembala tadi datang gereja, Bapak Gembala tidak salam, pulang mereka bercerita sana, oh Bapak Gembala biasa begitu, padahal memang tidak. Nah, ini membawa kerusuhan, ini menimbulkan masalah. Ini sudah masalah dia bikin masalah, sudah luka dia bikin luka, sudah sakit dia tambah sakit. Nah, Tuhan tidak mau posisi kita ada di situ. Status atau kehadiran kita Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita bawa damai. Yunus ini bikin masalah. 4. Iya, dia seharusnya orang dihargai, disegani. Alkitab bilang hamba-hamba Tuhan itu, anak-anak Tuhan disegani, dihormati dua kali. Bukan Bapak Pendeta yang minta, Tuhan yang tetapkan. Amin. 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 Iya.
Jadi posisi kita sebagai orang-orang bijaksana, posisi kita sebagai umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan adalah orang-orang yang harusnya bawa hal baik, bawa hal yang mendamaikan, bawa hal yang membuat orang rukun, bawa hal yang membuat orang rujuk kembali, bawa hal yang membuat orang bisa bangkit dan bisa bersinar kembali. Karena itu rencana Tuhan. Bukan kau bikin tambah baik. Orang Kubang bilang begini, taruh lupung senopata kok. Orang Kubang bilang begitu, nah ini banyak tahun. Senopata, kalau senopata sudah datang, tidak boleh. Yang kelima apa kita baca sama-sama? Yang kelima, bila di atas rata-rata. Soalnya mau, makanya tetap turun. Hei, Pak Yeri mau turun kok? Beta terlalu percaya Pak. Pak Yeri sedang, aduh Bapak, aduh begini, aduh sepertinya begini. Karena punya komitmen kita harus di atas rata-rata. Punya komitmen di atas rata-rata, nilai saya harus di atas rata-rata atau mau di bawah rata-rata? Coba, betanya. Sahabat di sini yang kuliah, dia punya IPM di bawah rata-rata saya. Tidak ada begitu. Harus di atas rata. Pelayanan sah saat rata-rata, amin. Mana yang melayani Tuhan? Angkatan bisa lihat, Tuhan lihat. Pelayanan sah saat rata-rata, amin. Yang melayani bilang doa saya harus atas rata-rata. Saya membaca firman Tuhan di atas rata-rata. Ya, saya punya WPDA dengan Tuhan harus di atas rata-rata. WPDA itu waktu pribadi. Berani kau sonde. Lo janji Tuhan, mana lo janji? Janji. Hanya karena ingin sesuatu janjinya cepat. Ini orang Kupang dong begitu, kata orang desa sampai begitu. Orang desa masih malu-malu. Mana bisa Pak, potong satu perusahaan, satu mal, manusia berdosa. Satu mal kamu beda, bohong. Satu mal seni beda. Nah ini di atas rata-rata. Melayani hitung-hitung. Doa puasa jam 12 ditaruh selalu ngomong ini doa Rabu dulu, doa syafaat dulu Bapak ya. Kan Rabu kita tidak ibadat kami, saya bilang doa supaya terlibat semua. Ibadah ini kan pendeta, kadang pemimpin pujian singer saya terlibat. Saya mata hanya begini. Minta maaf. Jadi saya bilang pakai untuk doa. Awal yang berat Bapak Ibu, kau bakal lagi didapat evaluasi. Yang melayani harus berdoa. Dong mulai alasan kiri, alasan sana, alasan kiri, alasan sana. Tapi Bapak Ibu puji Tuhan sudah jalan semua. Jadi kalau sana berdoa ada menang Bapak, besok berdoa langsung di koordinator masing-masing, tidak harus doa. Lalu Jumat doa juga dan seterusnya. Jadi saya perhatikan jam 4:30 kalau doa syafaatnya, dong datang semua sejam 5 lewat. Sebab nanti jam 6 itu sudah boleh ada lagi karena kita ada pelayanan juga. Dong datang pas 15 menit. Kalau saya yang pimpin, saya bilang mari kita akhiri doa kita. Dong mau cepat-cepat kita akhiri doa kita. So Bapa di surga, terima kasih kami bisa berdoa sejam dengan Tuhan. Kami bisa punya waktu beribadah Tuhan 1 jam dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Katakan salam. Saya langsung jawab tangan. Bapak, kemana? Pakai hitung-hitung dengan Tuhan, padahal mau di atas rata-rata. Waktu belajarnya hitung-hitung, mau nilainya 10, 100. Mau dipuji pengorbanannya di bawah rata-rata. Ini karena tenggang rasa luar biasa. Padahal kenapa kita bilang luar biasa? Seharusnya itu luar binasa. Di atas rata-rata, amin. Siapa mau di atas rata-rata? Hanya Pak Pendeta sendiri. Karena ini, wow, jiwa sudah gini banyak, baik tua berdasar rata-rata, nanti atas rata-rata begini. Cepat tua, karena semua Bapak tua yang tangani semua. Dari sana semua tangani sendiri. Betul, semua tangani sendiri. Kita harus sama-sama. Makanya saya bilang tadi itu tidak ada yang bilang soalnya kan harus ketemu semua. Tapi di atas rata-rata. Tuhan minta di atas rata-rata. Amin. Iya. Jangan di bawah.
Kalau bilang ini turun. Enam. Kalau semuanya sudah seperti itu, waktu pribadi dengan Tuhan tidak ada. Kurang apa dengar-dengaran, maka sasaran Tuhan tidak tercapai. Percaya. Apa sasaran kita dalam gereja ini? Ada punya gol ke sana? Ada pasti. Ya kan? Jadi mari kita sama-sama. Jangan seperti tadi, sudah di atas rata-rata lagi. Mulai dari atas sampai di bawah itu semuanya itu, aduh, hilang semua. Sama ulangi. Mulai daripada hubungannya dengan Tuhan. Sebab orang bisa berhasil itu dari hubungan dengan Tuhan. Kualitas persekutuannya dengan Tuhan. Makanya tidak heran Tuhan mencela jemaat di Efesus dalam Wahyu pasal 2. Jerih payahmu luar biasa, kau semangat, tidak pernah capek, tidak pernah kenal lelah, ketekunanmu luar biasa. Tetapi aku mencela engkau telah meninggalkan kasih mula-mula, kasih semula. Tuhan mau kita ada di sana. Lalu Tuhan mau supaya posisi kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan ada di garis depan. Dalam doa kita di depan. Dalam doa kita di depan. Tidak ada yang bilang amin. Ini Pak Jerry. Karena kita terbiasa sekarang harus ada beberapa jemaat menakan doa. Kalau Tuhan Yesus mau datang ke ketong begitu, puji Tuhan. Pasti ketong semua rame-rame datang. Nah kalau Tuhan datang diam-diam seperti pencuri di waktu malam, Satan kasih bangun. Pak Pendeta mampu kasih bangun ini jemaat yang ini nih. Selimam. Mari kita biasakan diri terlibat dalam panggilan Tuhan. Biasakan diri kita terlibat dalam panggilan Tuhan. Ya. Lalu jadi menjadi orang-orang yang pengikut ekor saat tidak menggenapi firman Tuhan. Yang tadi itu cari kamar di bawah. Kan Pak Pendeta, Ibu Pendeta nama Tuhan. Mari Pak Ibu seperti tadi. Kami sebenarnya mau dulu di red kedua atau red ketiga. Pak Pendeta, Ibu Gembala, Bapak Gembala, mari Bapak, mari Bapak dan Ibu di sini. Iya toh? Ini yang Tuhan mau. Tapi kalau ketemu datang, salam Pak Domi. Ayah, jalan terus. Ini tidak bagus ini. Ya, jadi keadaan kita harus begitu disambut. Lalu harusnya, wih Pak, salam corona, salam sehat, ya dan seterusnya. Nah ini rencana Tuhan gagal kalau kita ukur-ukur, kalau kita di bawah rata-rata, kalau semuanya kita takar dengan kekuatan kita. Pada saat kita berserah kepada suara Tuhan, taat kepada maksud Tuhan, taat kepada apa yang Tuhan mau dalam percaya bahwa kekuatan kita terbatas, roh Allah tidak terbatas, dan metode Tuhan tidak pernah terbatas kepada keterbatasan dan ketidakmampuan kita. Nah bagaimana Pak? Supaya kita bisa dipulihkan, dan Yunus memang dipulihkan. Ternyata Tuhan punya metode tidak pernah gagal, dan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyadarkan setiap anak-anaknya. Baik melalui angin itu masalah. Lu sana sadar untuk berdoa Tuhan kasih masalah. Terus ini. Saya sudah 2 minggu, 3 minggu nih Bapak. Selalu ada ribut, artinya musik di tetangga. Pas di hari-hari pelayanan. Beta itu minggu pertama Bapak ini beta jujur kan masih bilang. Besok bangun ini masa jam 1 ini bangun. Dong masih Pak, kok kakiku. Waktu beta di kamar mandi, hati Domi bilang begini. Nama saya tadi Domi, ada toh. Keluar, kok angkat batu dan baru lempar, kan di tetangga. Besok mau cepat-cepat keluar. Dia bilang begini, coba perlu berdoa daripada lu bikin begitu. Dia bilang Tuhan terima kasih. Beta sudah mau lempar begitu. Dong saya tahu, mah Tuhan tahu beta pendeta ini. Jadi beta pergi di kamar mau tidur, sana-sana kalau munda bong-bong-peng ke kiri, ke kanan. Dong melaju. Di gereja dong berdiri tapaku sah. Lalu beta berdoa, Bapak Ibu puji Tuhan. Hampir jam 2 dong kasih mati. Amin. Tuhan akan kasih bangun kita.
Murid-murid ketika orang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dong anggap remeh, dong lupa sama Tuhan. Baru suruh habis makan kenyang, berturun. Tuhan tidur, kok angin begini. Suruh lupa Tuhan, Tuhan kasih bangun dengan badai dan gelombang. Yunus, supaya lu sadar, angin ribut, gelombang, orang kafir bilang, lu berkhotbah dulu. Sekarang kita cari orang mau Injil, ini berdoa puasa baru dapat. Yunus datang sendiri untuk didoakan, untuk tumpangkan tangan, Pak. Yunus hanya bilang satu pun. Padahal bilang, Yunus apa? Beta orang Ibrani, beta orang takut Tuhan, beta kenal Tuhan. Tetapi orang sana butuh siapa status kita, tapi yang orang butuh langkah hidup kita. Orang lihat itu dan orang bisa kenal siapa kita. Nah, Tuhan tidak pernah kekurangan cara. Badai orang kafir akan ganggu kita, bahkan ikan sekalipun, yaitu apa, ciptaan-ciptaan yang sebenarnya tidak punya kemampuan untuk menyadarkan manusia, tapi Tuhan bisa pakai mereka, alat-alat itu sebagai metode Tuhan untuk mengembalikan kita. Mungkin masalah, sakit, penyakit, kekurangan, lalu apalagi dipecat, diresign, atau apalagi tidak dikasih pelayan, job tidak dikasih, dan itu sebenarnya cara Tuhan. Jangan lihat bahwa ini manusia yang bikin, jangan lihat bahwa ini alam yang mengamuk, jangan lihat bahwa ini alam yang mengamuk, jangan lihat bahwa ini penyakit corona datang. Sebenarnya ada punya maksud Tuhan di dalamnya, supaya kita lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan. Kita menikmati persekutuan dan Tuhan itu kembali kepada kasih kita. Ini kan kota Kristen, kenapa berkepanjangan? Bukan. Jangan kita lihat ke hal-hal itu, tapi percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Nah, kita lihat sederhana untuk Tuhan buat Yunus kembali. Gampang. Ketika Yunus sadar, dia mengucap syukur. Kemarin Tuhan suruh berdoa di gereja yang ber-AC, lu sekarang mau berdoa di dalam laut, coba. Karena manusia lebih suka begitu. Saya keras ini Pak Yedi. Orang sabur, orang rotes, orang beda-beda tipis. Kau tuh biasa di atas pohon tua. Berdoa biasa, berdoa di gereja. Sekarang harus berdoa di tengah laut. Artinya dalam pergumulan, dalam perut bumi. Bahkan pintu berkat tertutup, kan terangkum oleh samudra raya. Hei, bosan. Hei, tertutup. Hei, kemarin beta usaha lewat sini masih berhasil, Mak. Beta pendekatan lewat sini, beta hubungan. Hei, ini semua tertutup. Semua tertutup, putar-putar begini, kekasih tertutup. Nah, di atas ada jalan terbuka. Amin. Di atas ada jalan terbuka. Siapakah itu? Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya kasih karunia, Tuhan yang punya anugerah, Tuhan yang punya kemurahan itu akan menolong kita supaya kita sadar. Ya sadarlah, bertobat sudah. Ya mohon ampun sudah sama Tuhan. Ya Yunus berdoa mohon ampun sama Tuhan. Pada saat kita sadar berdoa mohon ampun, percaya kasih karunia Tuhan datang untuk kita. Tuhan yang menentukan. Angin ribut juga Tuhan yang kasih turun, gelombang juga Tuhan yang kasih turun. Orang-orang yang dalam kapal juga orang-orang yang tidak kenal Allah yang benar, yang disembah oleh Yunus sebagai orang yang takut Tuhan. Bilang, coba kalau berdoa kepada lupung Allah, mungkin lupung Allah bisa tolong kita. Sebab kami punya Allah sudah kehabisan akal. Sebab kami punya Allah tidak bisa lagi mengendalikan ini lautan. Mungkin lupung Allah bisa, ini kami yakin bisa. Tapi Yunus diam 1000 bahasa. Kalau orang diam itu pertanda ada apa kalau orang diam? Saya juga tidak mau kasih tahu karena Bapak Mama sudah tahu. Iya, jadi Yunus itu. Lalu setelah sadar, buat komitmen sudah. Buat komitmen ya Tuhan beri kembali sudah. Kok pintu hanya sana, jalan hanya di sana saja. Kita mau lewat mana? Harus lewat atas, artinya lewat doa, lewat setia sudah, lewat berbalik kepada Tuhan sudah, lewat kasih kepada Tuhan, lewat ketulusan kepada Tuhan, lewat apa yang bisa kau buat. Gereja sekarang mungkin ya, gereja sekarang mengalami kesulitan untuk orang-orang yang terpanggil untuk merawat, memelihara, memberi perhatian untuk kebersihan gereja. Sepertinya begitu. Sepertinya. Mengapa sebenarnya itu? Rata-rata kita punya gereja, ini gereja sudah bagus, tapi perawatan pemeliharaannya itu yang kurang. Karena kita pikir panitia yang akan bersihkan. Padahal sebenarnya itu kita pun tugas membersihkan itu.
Iya, di sini ada Pak Yahya yang bersihkan gereja. Puji Tuhan, kerja Tuhan akan perhitungkan. Dan Tuhan bilang begini, jerih lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak bakal sia-sia. Amin. Jadi buat komitmen kepada Tuhan dan coba utamakan panggilan Tuhan atas hidup kita. Walaupun kita tidak melayani, coba utamakan Tuhan, sebab dengan nilai kita yang baik memuliakan Tuhan. Akan tanya, lu gereja di mana? Oh di Nazaret. Oh pendeta Pajeri. Pantas kau patua ganteng begitu ya. Ya kan? Puji Tuhan begitu. Tapi kalau kita onarnya di gereja, bapak dan mama menghadap tiap hari, ini juga pengaruh dengan pekerjaan Tuhan. Utamakan. Sebab Alkitab bilang apa? Kalau kita cari Tuhan dahulu, temukan dan dapati Tuhan, Tuhan akan sediakan segala sesuatunya. Dan benar Bapak Ibu, ketika Yunus berpaling kembali kepada Tuhan, satu kota bertobat. Satu kota Pak, beta satu desa mata air sah. Belum apa-apa. Jangan kamu ngomong desa, bepung keluarga wakil lulung sah, belum bergerak. Omong kota, omong provinsi, termampu. Tapi perhatikan, mungkin kita ukur pekerjaan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita anggap kemampuan yang ada pada diri kita. Tapi Tuhan tidak pernah ukur pekerjaan Tuhan dengan itu semua. Tapi Tuhan hanya ukur pada saat kita kembali kepada Tuhan, kuasa otoritas kewenangan dari Tuhan akan dikaruniakan kepada kita, dan percaya bahwa orang akan datang, orang akan bertobat, bahkan orang kafir akan pakai Tuhan, hei berpuasa, berdoa, hei datang gereja, beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan murka dan Tuhan berpaling mengampuni kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Dan ternyata Raja kota Niniwe menunjang pekerjaan Tuhan untuk menghimbau rakyatnya berpuasa, punya kain kafan, menangis di hadapan Tuhan. Dan akhirnya mereka berpuasa. Jangankan manusia, binatang pun berpuasa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapak Ibu terlibat dalam hal apapun juga bagi pekerjaan Tuhan, melayani di rumah tangga kita, melayani di kantor, melayani di kampus, melayani di perusahaan, di tempat di mana Tuhan taruh kita. Kita ada sebagai berkat, kita ada sebagai utusan Tuhan, kita ada sebagai misionaris kecil yang Tuhan sedang utus sana. Karena pada diri kita ada rencana Tuhan, ada panggilan Tuhan yang ingin Tuhan realisasikan dan nyatakan di sana. Mari kita tundukkan kepala kita, kita renungkan firman Tuhan.